Selamat datang di Binareka Podcast. Balik lagi dengan gua Kenny, host tercinta Anda. Balik lagi bersama partner Kenny. Dia udah kenalin diri duluan loh, takut gua lupa kenalin deh. Aduh. Mau gua kejadian yang kemarin tuh ulang-ulang tuh gak bisa. Oh ya, gak dikenalin deh. Gak bisa gue gitu-gitu. Kita mau ngobrol apa, Ay? Soal ini ada partner yang muka baru di sini nih. Muka baru pakai masker terus sengaja ya nggak dibuka gitu. Misterius banget ini. Ada sebut saja Mawar. Ya sebut saja Mawar dulu. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari salah satu distributornya Binareka. Nah, pasti banyak nanya nih, distributor apa sih, partner apa sih? Nah, ini makhluknya distributor, ini channel dari salah satu distributor kita, BPT. Iya betul. Siapa? Jadi saya adalah Kalista dari BPT, which is Blue Power Technology. Itu adalah salah satu distributor IT di Indonesia yang biasanya tuh BTM beli ke BPT gitulah istilahnya. Baru gue mau nanya, distributor itu apa? Udah jelasin namanya. Udah jelasin, kan anaknya inisiatif. Oke. Dia lebih pintar dari lu nih, Ay. Inisiatif dia. Oke, kita langsung ngobrol aja soal bisnis proses. Jadi kan kalau Binareka direct to customer nih, kita as an SI kita direct ke customer. Nah, kalau distributor nih posisinya ada di mana sih? Di tengah-tengah. Antara SI dengan Principal ini pemilik dari brand itu sendiri. Karena kalau misalnya kita bicara dari let's say industri tertentu gitu ya, biasanya kan itu ada distributor, supplier, terus udah langsung end user nih, customer. Nah, kalau di IT itu beda lagi. Jadi paling pertama, layer pertama itu tier pertama atas adalah principal, which is yang punya brand kayak IBM, Lenovo, Nutanix gitu kan, Mas. Nah, terus kalau misalnya layer kedua itu adalah distributor, tempatnya aku. Terus yang ketiga baru nih BTM, Binareka kayak misalnya Binareka Business Partner atau sistem integrator. Nah, sistem integrator. Berarti tahapnya lumayan panjang ya kalau misalnya bercerita bagaimana dari pabrik sampai ke tangan terakhir gitu. Betul. Kalau biasanya kan kalau di industri lain kan kayak ini buat nih dari pabrik. Let's say kayak FMCG ya. Dia kan buat dari pabrik, terus dia yang punya produk itu sendiri kirim ke distributor, supplier, kelar. That's it gitu kan. Tapi kalau di mana-mana secara global produk IT itu harus dari principal, distributor, baru bisnis partner. Oh, ini kalau produk IT itu emang begitu alurnya. Emang begitu alurnya. Jadi gimana? Kalau ada teman gue nanya, lu kan kerja di Lenovo misalnya. Lu bisa dong beli laptop ke lu? Lenovo. Ya nggak bisa ya sebenarnya. Sebenarnya nggak bisa. Cuman kan kalau misalnya mungkin teman-teman masih bingung kalau kan dia kerja di Lenovo nih, yang penting bisa langsung dong beli ke dia. Padahal enggak, sebenarnya ada urutannya kan dari layer-layer itu. Berarti kalau ada teman-teman pikir soal perusahaan IT itu nggak cuma brandnya aja. Misalnya gue pengen kerja di perusahaan IT, Lenovo atau IBM atau HP atau Dell, stop sampai sini enggak. Tapi ada banyak layernya. Dan semua itu bisa disebut sebagai perusahaan IT. Iya. Oke. Jadi lebih kompleks, I would say. Iya nggak sih, kayak kompleks banget kan. Cuman kalau orang kan tahu ya, gue butuh ini nih, server ini, gue kontak dia aja. Padahal nggak sesimpel itu. Dan itu ada written rules-nya, ada aturan tertulisnya ya. Memang harus begitu prosesnya. Iya, kayak misalnya nih contoh ya, kalau customer A nih, let's say customer FMCG gitu ya, dia butuh dia butuh server misalnya banyak gitu kan, dan mungkin harus melalui tender atau enggak. Tapi biasanya kan swasta nggak ada tender kan ya, dia beli ke vendor, let's say BTM lah. Nah itu tuh pasti dia requestnya ke BTM dulu, terus nanti BTM bilang ke kita, ke kami, which is distributor, kayak ini nih ada customer gue requirement-nya seperti ini. Nah nanti dari distributor itu dibantu, kita lihat spesifikasi mesinnya, best practice-nya seperti apa. Terus nanti baru config-nya jadi, namanya configuration gitu. Terus nanti baru dilempar ke tim produk.
Nah, nanti tim produk itu kontak ke prinsipal untuk minta harga. Nah, dari situ prinsipal nurunin harga ke distributor, kemudian distributor udah fix dengan harga segini, baru ke partner baru ke user, ke si FMCG-nya ini. Jadi bisa itu nggak kayak tukang gorengan, Bos. Nggak yang langsung lu pengen beli, tahu ke tukang gorengan kan gitu. Nggak Dari bisa. pabrik goreng langsung ke tangan terakhir gitu, nggak bisa gitu. Jadi ini banyak prosesnya. Ya tahu aja nggak gitu kan? Tahu kan lu nggak langsung dari pabrik ya kan? Iya. Pasti ada yang distributornya, ada yang seller gitu juga kan? betul. Suppliernya. Oke. Nah, Kalista ini di BPT SN Channel Relation Manager. Channel Relations Manager. Jadi lo ngurusin channel TV. Channel TV. Ya bisa sih kalau mau ya First Media atau apa gitu. Boleh lah. Dia agen juga ternyata. Selain jadi channel dia agen. Agen, please hire me guys. Tuh teman-teman BPT Kalista minta di hire. Maksudnya gimana? Bentar lagi di ini. Oke. Ya udah terus lah. Nah, mungkin sebagian orang kan belum tahu nih kerjaan channel tuh apa sih sebenarnya. Iya, kadang cuman BPT sendiri. orang mikir kayak itu apa sih channel kan ya, bahkan orang asing gitu dengan channel itu sendiri apa. Kalau channel di distributor adalah PIC yang maintain para bisnis partner yang udah kerjasama dengan distributor ini, baik itu bisnis partner, sistem integrator atau reseller, kan ada masing-masing prinsipnya kan nyebutnya ada yang beda-beda kan, tergantung kemampuan dia. Kalau misalnya di certain level dia sampai misalnya requirement-nya dari A sampai B itu bisnis partner. Kalau dari A sampai C itu sistem integrator. Kalau misalnya dari A sampai E itu misalnya tadi satu lagi apa? Reseller gitu. Nah, tergantung dari situnya kayak gitu. Kayak dia tuh kategorinya apa? Nah, itu pasti akan di-maintain sama si channel ini. Nah, jadi tugasnya channel tuh apa sih? Kayak gunanya apa kan sebenarnya tinggal lempar tinggal lempar konfikan terus produk sales gitu kan. Lu ngapain ada di situ gitu? Kayak buat apa? Buat apa satu orang ini gitu kan? Aja buat ngegaji lu. Iya, kayak buat apa gitu. Gunanya nih kayak misalnya nih boleh pakai case-nya BTM. Boleh, silahkan. Oke, misalnya kayak BTM ada requirement tertentu. Kontaknya siapa? Pasti kontak ke channel dulu instead of product. Jadi kasih tahu dulu ke channel kebutuhannya apa, nanti channel sampaikan ke produk, terus nanti baru produk ke prinsipal gitu. Karena kadang-kadang kita nggak tahu ya, customer-nya minta cuma butuh requirement seperti ini, kita nggak tahu produknya apa. Iya, apalagi distributor itu kan carry-on-nya kan banyak banget nih, produknya bisa puluhan, let's say kan, kayak banyak banget. Jadi sebenarnya BTM bingung nih, wah harus kontak siapa kan? Iya, betul. Nah, makanya jadi ada dedicated person, dedicated channel untuk BTM ini yang untuk handle kayak, oh kalau misalnya butuh apa-apa, kontaknya Kalista ya, kayak gitu. Nah, terus? Nggak sebatas cuman kayak, cuman buat ngontak sales gitu, maintain relationship, terus datang apa udah nggak, tapi datang hai bawa makanan pulang bawa PO nggak sesederhana itu. Iya, nggak sesimpel itu. Kan kadang orang mikir, apa sih kalau kerjaan channel kayaknya nggak ada mutunya kan. Kadang kalau skeptical orang-orang kan kayak cuman ngasih apa sih, datang terus nagih PO, ayo dong lewat gua terus udah kelar kayak gitu. Biasanya kan kayak gitu kan, skepticalnya kayak gitu kan. Tapi kalau channel itu sebenarnya adalah membantu membangun si SI, BP supaya dia tuh bangkit, lebih ada value-nya. Jadi misalnya nih BTM, let's say belum ada kayak kemampuan untuk VIM-nya, untuk backup solution-nya. Nah, nanti dari sisi gue nih misalnya channel, gue yang bantuin gimana supaya dia caranya bisa ngerti si VIM-nya ini, terus belajar engineering-nya, certification-nya, terus gimana cara approach ke customer-nya, terus udah gitu kalau misalnya dia pegang IBM nih, BTM pegang IBM, produknya complicated banget kan. Iya, benar. Terus kayak, aduh bingung, apalagi yang software ini kalau misalnya bikin data and AI gitu susah kan, nggak buat analitik. The best. Parah. Gila, IBM. Balik lagi IBM. Jadi kalau misalnya data, apalagi, gabungin data analitik terus pakai sandbox nggak ngerti, bingung kan. Nah di sini adalah tugasnya si distributor untuk membantu si BTM untuk belajar bikin data itu sendiri, data analitiknya. Jadi biar dia bisa menjual sebuah value baru ke end user, gitu loh. Tuh.
para channel dengar, harusnya channel tuh begini. Tuh channel segini, nggak cuma datang bawa kue lagi PO ya. Iya, nggak cuma tapi itu. nge-build. Terus udah gue iklanin nih. bagus. Makasih Mas. Siapa bos lu Coba. namanya? Cipenita. Hah? Cipenita. Nah, nih. Channel the best channel nih. Gila nggak cuma datang bawa kue doang, tapi ngebangun partnernya gila. Naik lah. Naik kerjaannya. Gajinya segitu aja. Kerjaannya banyak. Lu bangun deh semua Kerjaannya partnernya. cuma itu lagi. Double job, double agent. Tapi lu berapa banyak partai yang lu pegang? As a channel di BPT? So far 10 itu benar-benar major BP. Tapi kalau misalnya ada BP baru itu welcome banget. Oke. Jadi 10 channel nih. 10 BP. Banyak juga ya. Banyak. Padahal hari cuma 7, berarti dia minimal sehari 2 partner loh datangin. Iya. Tapi ada perlakuannya tiap partner beda ya. Beda. Ada yang perlu divisit, ada yang perlu enggak, ada yang kadang seminggu sekali, atau ada yang 2 minggu sekali, atau yang sebulan sekali, atau project base kayak gitu. Tapi berarti ngebayang ya, berarti lo kan harus lo datang ke satu customer, ke satu BP, lo ngobrol si prinsipal itu. Mas Adi, sebentar, boleh tolong tutupin pintunya Mas Adi, dua-duanya. Jadi ini kita studionya agak open. Jadi Open ada air. Takutnya ada yang ngaji kedengeran di luar nggak enak. Takutnya ntar jadi berubah jadi channel rohani kan. Bisa convert tuh. Ai panas soalnya kalau ngedenger itu. Kalau ngedenger yang ngaji. Gue nanya apa tadi? Oh gini. Kan kalau channel tuh berarti kayak lo datang ke satu BP, ngobrol. Si BP ini pengen ngasih solusi apa, kekurangan di mana. Pain point-nya apa? Dimana, dan lo di bantu situ nge-build, bantu gue memberikan value ke BP itu. Misalnya mereka mau fokus di let's say cloud, mereka belum tahu mau pakai cloud apa. Nah di situ gue akan assist mereka supaya mereka bisa jualan cloud. Itu akhirannya kan. Tapi di awalnya itu nggak segampang itu kan. Kalau ngejual barang harus belajar produknya dulu, ngertiin dulu, ambil certification, terus gimana cara mapping, terus bikin kayak bisnis model kanvasnya untuk mereka, terus user siapa yang perlu di approach. Nah jadi gue assist dari situ sampai ke akhir supaya mereka bisa ngejual itu ke user. Nah gitu. berarti kan kemampuan yang harus miliki nih ya, lo harus tahu soal produknya, benar nggak? Yes, itu yang paling penting. Of course. Itu yang paling penting. Yeah. Lo harus bisa minimal lo bisa ngobrol dengan enak dengan customer. Jadi dia bisa cerita soal pain point-nya. Yes. Berarti ada ilmu komunikasi di situ. Ya kan? Terus lo juga tetap kena kena target kan berarti. Ada targetnya juga, target tapi lebih target tim sih. Oke. Tapi ada hitung-hitungan yang harus lo kejar berarti kan. Ada KPI-nya lah. Ada KPI-nya. Dulu jurusan lo apa? Kok bisa sesuai nggak sih jurusan lo sama yang lo kerjain sekarang nih? Ini ya. Ini biar teman-teman di luar sana yang gua pengen kerja di perusahaan IT. Iya kayak IT channel gitu. Kok kayaknya gue merasa menyimpang gitu jurusannya. Nah mungkin bisa dijelasin sama Mbak Kalista ini. Kalau AI bukan cuma jurusan yang menyimpang. Sayanya menyimpang. Menyimpang semuanya. Jadi bisa. Gue tadi mau bilang nggak jadi deh, udah lewat. Jadi flex lah, bisa jadi apapun Mas Ai ini. Tuh dia fleksibel. Fleksibel. Jadi misalnya ini IT, ini jurusan gue Mas. Oke. Oh jauh. Wow. Enggak sih, dekat, ini cuma berapa meter. Oh iya deket sih bener. Ya saya dari sini ke sana gitu. Iya jurusan lo. Jadi jurusan gue tuh yang pertama adalah business administration. Yang kedua international business management. Hah, kok 2? S1 lu 2 berarti? Atau udah S2? S2. Wow. Kan kebuka backgroundnya jadi malu. S2 men jadi channel, pantas pintar. Pintar banget. Gue S3, SD, SMP, SMA, selesai. Tapi pintar juga Mas Kennedy. Pintar kalau gue lah, sih Mas emang Kennedy. bakat. Emang Kalau pintar gue emang bakat, bener. Kekurangan gue cuman ganteng aja, gue gak ganteng. Tenang, nanti bisa oplas. Oh iya benar. Iya. Percuma tapi gue gak ketolong. Wah gini aja banyak yang ngejar kalau ganteng, aduh takut sombong gue. Oh iya benar juga. Gue jelek aja sombong. Dia gak bisa komen apa-apa. Cuma nyengir. Juga. Oh tapi berarti lu dulu bisnis admin sama international Business management. Business management. Bisa masuk ke sini. This is your first job atau udah? Second job. Second job. Oh second job. First jobnya juga IT juga. Jadi bahkan S1 gitu ya. Setelah S1 langsung lanjut S2. Setelah S2 kelar langsung dapat kerjaan dan itu pun langsung di IT salah satu SI. Itu langsung sebagai pre-sales. Di salah satu SI pre-sales. Let's say nggak tahu nih pre-sales. Tahu pre-sales nggak apa tugasnya?
Coba kita tes deh. Kita tes dulu deh. Technical katanya. Gue Coba pakai Mas ditanya Vin. lagi. Pre-sales itu apa? Jadi pre-sales itu kayak sales tapi lebih paham teknik, Bro. Yes. Jadi kayak ngedesain, ya bener, nih, Iya, nih betul. coba dikoreksi. Jadi dia ngedesain solutionnya. Yes, Ya betul. kan? Dia Jadi- sebenarnya butuhnya apa sih? Best practice-nya untuk dia tuh apa secara Oke. teknikal gitu. Dia dulu pre-sales loh. Pre-sales. Produknya? Salesforce software. Oh. Kalau teman-teman tahu nih, Salesforce itu yang customer 360, kalau kalian tahu, Google aja coba Salesforce. Apa? Customer 360. Dia tuh tipe modelnya customer 360. Kenapa? Karena dia tuh ada marketing cloud platform, terus sales cloud, udah gitu business cloud. Jadi semuanya tuh based on cloud. Oh. Kayak gitu. Jadi kayak itu sebenarnya eksisnya ini dari UK, Europe yang meramaikan si Salesforce ini. Salesforce itu originnya adalah USA. Ya pasti pencetusnya di USA, ramenya di USA dulu kan. Nah kemudian si Salesforce ini marketnya tuh masuknya banget ke Europe sama ke UK. Nah cuman Salesforce baru akhir-akhir ini masuk Masuk ke Indonesia. nih, penetrate ke Asian market. Karena biasanya kan kalau di Indonesia marketingnya masih rada kaku gitu gak sih? Kayak kurang ke sosial media, kurang yang kayak even kalau sosial media iya gitu kayak ya. kalau Terlalu misalnya konvensional ya. konvensional lah ya. Gue 7 tahun di sini, gue ngerasa bahwa ya emang kalau di kita masih lebih ke apa personal touch lebih Iya, personal touch lebih kan. tetap lebih dibutuhkan dibanding ke situ. Tapi gue nggak tahu nih kesininya nanti ya. Karena sekarang kan itu udah nggak bisa personal touch. Bener nggak? Betul. Ya kan? Itu mungkin akan jadi next pembicaraan kita. Pembicaraan. Salesforce. Nah, ada Bisa, Pak Mufid bisa. tuh. Pak Mufid PR, Pak Mufid Salesforce. Salesforce ya Pak. Siapa tahu Bagus bisa kan ya jadi Pak Salesforce. gitu. Udah berapa menit kita, Novin? 16 menit, masih banyak. Lanjut. Oke. Tanggung, Mak, 4 menit lagi. Tapi 4 menit abis cuma lihat-lihatan, itu ngebahas apa ya? Oke, berarti lu dari situ, Mas, Salesforce, ngertiin pre-sales. teknikalnya, kayak marketing cloud gimana cara kerjanya supaya kayak misalnya kita lagi ngomong mengenai sepatu Adidas nih, tapi bisa tiba-tiba di Instagram kita ada muncul Adidas segala macam, itu bisa Oh, ini pakai ada hubungannya Salesforce. dengan episode kita yang AI. Nanti ada episode soal Nanti AI. adalah di situ. Lihat aja di Binareka Reborn Channel di BRC. Baru kepikiran gue barusan. Oh, makanya lo ketika lo pindah ke BPT as a channel, lo udah biasa megang Udah technical. megang technical dan masuk BPT pun emang itu wajib banget kita tahu nggak kulit luarnya sih, sampai ke tengah kadang atau mungkin kalau bisa tuh sampai dalam. Bahkan kita kadang suka disuruh ambil certification sendiri. Oh. Tapi Jadi, berarti skill-skills yang lo punya sekarang itu mostly masih ya belajar dari tempat kerja lo. From zero. From zero. Learning based on experience guys, kayak literally kayak terjun ke dunia kerja langsung kayak ya udah. Tapi ngambang. kepake kan jadinya. Dan Kepake perusahaan sih. percaya sama lo karena lo mau belajar. Alhamdulillah dipercaya. Tuh, jadi jangan kecil hati. Terbuka banget untuk jurusan apapun buat masuk ke dunia IT asal siap mental, siap batin, karena kerja di dunia IT itu kan fast environment banget kan. Ya, fast pace ya. Ya, benar-benar kayak cepet banget gitu semuanya. Perubahannya cepat ya. Iya, jadi itu yang kalian harus itu sih. Iya, aja dulu apa jurusan lupa gue. Manajemen gue. Tuh, Tuh ini kan manajemen. sama kita manajemen. Manajemen bisnis. Oh, manajemen bisnis. Sekarang jadi marketing, IT. Masih ada sedikit hubungannya, tapi Ada, cuma kalau gue yang gue bilang balik ke gue lebih banyak apa ya, how to create bisnis aja gitu loh, how to create decision sebenarnya kuliah gue itu. sementara di sini beda jauh. Beda jauh. Tapi bisa belajar, bisa keep bisa up. belajar. Yang paling penting bagaimana mau jurusan apapun, kalau misalnya emang ada niat belajar itu insya Allah gak bakal digampangin kok gitu tuh. Keren buat closing tuh. Jadi apapun jurusan lo, kalau emang lo tertarik sama dunia IT, nggak harus lo paham coding, nggak, yang penting mau belajar. Mau belajar, masuk ke perusahaan jadi gelas yang kosong. Iya benar. Lama-lama itu gelas bakal terisi. Iya Betul. tuh. Jadi nanti kita akan ngobrol lagi sama Kalista soal produk-produk yang Kalista Yes, bawa dari betul. BPT. Tungguin aja di episode-episode lainnya. Gua Kenny. Gua Kalista. Gue Ai. Check out. Check out. Bye.